pendidikan di era persaingan global yang begitu ketat dibutuhkan peningkatan mutu pendidikan dan sumber daya manusia. Oleh karena itu, hari ini Piniela akan menemani selama 30 menit ke depan di program News Event Special edisi Taiwan Intense Program Education Exhibition at Surabaya. Mari sama-sama kita saksikan program yang satu ini. Kementerian Pendidikan Taiwan atau MOE melalui Intech Base Taiwan Indonesia kembali meluncurkan program khusus pendidikan talenta industri internasional atau International Industrial Talents Education Special Program Intense 2024. Kegiatan yang secara resmi di-launching di Hotel 4 Points Surabaya ini dihadiri oleh Direktur Jenderal Teto Surabaya Isaac Chow, Kepala LL Dikti Wilayah 7 Profesor Dr. Tia Sawitri, serta 20 delegasi universitas dari Taiwan beserta para rektor dan dekan. 67 universitas dari Indonesia beserta para rektor, direktur, dan dekan serta mahasiswa dan alumni program intens yang kini telah bekerja di Taiwan. News Event, sekarang kita masih berada di acara Taiwan Intense Program Education Exhibition at Surabaya. Dan sekarang saat ini saya sudah bersama dengan Profesor Dr. Tia Sawitri SIMN yang merupakan Kepala LL Dikti Wilayah 7 Jawa Timur. Selamat siang Ibu. Senang sekali kita bertemu hari ini bersama dengan pemirsa News Event, ingin mengetahui kira-kira tanggapannya dari LL Dikti mengenai acara Taiwan Intense Program kali ini, terkhususnya untuk pendidikan di Provinsi Jawa Timur. Terima kasih. Ini merupakan kekuatan dan peluang baru karena kalau kita bicara kebijakan kementerian kita terkait Merdeka Belajar episode ke-26, maka ini adalah hal yang sangat luar biasa untuk kolaborasi, untuk koordinasi dan sinergi dengan luar negeri terkait dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Jadi rekognisi untuk kerjasama itu menjadikan kekuatan dan peluang baru bagi perguruan tinggi khususnya di wilayah 7 Jawa Timur untuk mencetak SDM unggul Indonesia emas terkait dengan kebutuhan sumber daya untuk masa depan. Melalui program intens, mahasiswa yang memiliki talenta serta minat melanjutkan studi ke Taiwan akan diberikan beasiswa uang saku tiap bulan hingga pekerjaan setelah nantinya lulus. Now I'm with the President of Chaoyang University of Technology, with the President, Mr. Tao Ming Cheng. It's an honor to be with you today. Now I'm asking a little bit about the Taiwan Intense Program. What's the big purpose for the Taiwan Intense Program education? All right, and Taiwan government, try to recruit more international talent to Taiwan, to accept our quality of education. And then, if possible, they can stay in Taiwan, for the internship after they graduate. And maybe, several years later, they can decide that they still want to stay in Taiwan, continue to work, or, go back to their hometown, like Indonesia. So that is the main purpose of this intense program. As I'm talking with the President of Chaoyang University, kita mengetahui bahwa melalui program Taiwan Intense Program ini terdapat 3 kolaborasi antara pemerintahan, industri, dan juga pastinya universitas-universitas di Taiwan. Dan harapannya melalui 3 kolaborasi ini bisa tercipta sumber daya manusia yang lebih baik lagi, terutama di bidang STEM dan teknologi. Dan selain itu, harapannya program Taiwan Intense ini akan berlangsung sampai seterusnya dan bisa mendatangkan banyak beasiswa untuk mahasiswa-mahasiswi dari Indonesia sehingga memajukan pendidikan di Indonesia maupun di Taiwan itu sendiri. Program yang
dijalankan pemerintah Taiwan bekerja sama dengan universitas di Indonesia ini merupakan sebuah program yang mengintegrasikan kebijakan dari pemerintah, industri, serta universitas di Taiwan dan akan mulai pada tahun akademik 2024. Bagaimana sih kira-kira kolaborasi dari Taiwan Intense Program kali ini, terkhususnya dengan Universitas Surabaya? Ya. Jadi sejak Januari 2024, Universitas Surabaya beserta Chaoyang University of Technology membuat sebuah center kerjasama yang bertujuan untuk mencoba memfasilitasi kolaborasi antara berbagai universitas di Indonesia dan di Taiwan. Nah, center ini juga bertujuan untuk membantu para mahasiswa Indonesia dan juga para dosen yang ingin melanjutkan studi ke Taiwan, ya, dalam bentuk misalnya 2+2 program dan lain sebagainya. Nah, secara strategis sebenarnya kolaborasi dengan berbagai universitas di Taiwan memang fokus pada bidang-bidang STEM. Dan kita paham betul mereka memiliki keunggulan dalam bidang semiconductor. Jadi kita perlu mencoba berkolaborasi dengan mereka dalam berbagai pengembangan dan inovasi ke depan. Apa alasannya akhirnya bekerja sama melalui Taiwan Intense Program? Jadi yang pertama, program ini itu seirama dengan program MBKM yang dijalankan oleh pemerintah. Jadi itu ada 8 indikator yang harus dipenuhi. Dan 8 indikator itu bisa kita lakukan dengan mudah kalau kita mengikuti program ini. Karena program ini itu menawarkan 3 hal. 1, pertukaran pelajar secara internasional. Yang kedua, kesempatan magang. Dan yang ketiga itu kesempatan bekerja setelah belajar sesuai bidangnya. Dan kesemua itu masuk ke dalam indikatornya pemerintah Indonesia. Jadi ini sangat seirama begitu. Yang lebih penting lagi, program ini full pendanaannya dari pemerintah Taiwan. Jadi banyak sekali benefit yang bisa didapatkan melalui Taiwan Intense Program ini. Masih banyak lagi informasi yang akan kita berikan kepada Anda, khususnya yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi ke Taiwan, sekaligus ingin bekerja atau mendapat pengalaman magang di dunia industri praktis Taiwan. Tetap di News Event Jawa Post TV. Saksikan Automadness yang menghadirkan informasi seputar dunia otomotif di Indonesia. And this is Automadness. Lebih fokus lagi, lebih rapi. Automadness hadir setiap hari Minggu pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Jawa Post TV. Automadness, your automotive and lifestyle TV show in Indonesia. Kita akan membahas tema apa nih Mas Bek? Iya, tema tingkat. Iya. Meraih penghargaan bronze, silver, dan juga gold. Saya mengakuinya ini persis di tengah-tengah. Jadi di tengah-tengah itu ada jembatan. Waktu itu saya liburan sama keluarga sekalian satu gitu. Dari rumah paman ke Penyembuhan sekitar 1,5 jam, Mas. Jangan lupa untuk saksikan Lensa, pastinya hanya di Jawa Post TV, independen, respect, dan menghibur. Mutiara Islam, tayangan religi membahas berbagai persoalan kehidupan di masyarakat dengan kajian dari sudut pandangan Islam. Apa yang bisa kita petik dari perjalanan Rasulullah? Kisah seperti ini tidak bisa lepas dari bagaimana Allah punya skenario. Bersama narasumber dan ustadz yang ahli di bidangnya. Saksikan Mutiara Islam setiap hari pukul 5 pagi hanya di Jawa Post TV. Kembali lagi di News Event Jawa Post TV dalam special event Taiwan Intense Program Education Exhibition tahun 2024. Melalui program Intense tahun 2024 ini, mahasiswa Indonesia yang terpilih dan memiliki talenta bagus
bisa melanjutkan studi ke Taiwan selama 2 tahun, uang saku tiap bulan, dan kesempatan magang di industri maju Taiwan hingga pekerjaan setelah mereka lulus. Ada berbagai jenjang pendidikan yang bisa dipilih dalam program ini. Di antaranya, program jenjang S1, Magister atau S2, Doktoral atau S3, serta Dual Degree atau gelar ganda. Sistem beasiswa pendidikan dari kolaborasi antara pemerintah, industri, dan universitas ini bisa diikuti oleh siapa saja. Sebelum ikut serta dalam program ini, mahasiswa diwajibkan mengikuti proses sistem pembelajaran bahasa Cina hingga mendapatkan sertifikat TOJVLA 2. Pemirsa News Event, di acara Taiwan Intense Program ini bisa dilihat banyak sekali universitas-universitas yang datang dari Taiwan yang bersiap untuk bekerja sama dengan universitas-universitas di Indonesia. Yang pastinya ini untuk memajukan pendidikan tinggi di Indonesia melalui kerjasama kolaborasi seperti program studi, beasiswa, dan juga pastinya dengan program-program itu sendiri. Dan sekarang kita akan ngobrol-ngobrol dengan satu booth di sini. Ada Chinese Culture University. Hello, Mr. Nice to meet you. My name is Pinella. Please introduce your name. Okay, Fang Yuquan. Fang Yuquan. Mr. Fang, can I call you that? Okay, Mr. Fang is from the Chinese Culture University. What is the contribution from the Chinese Culture University for the Taiwan Intense Program? My intense program is, you can see the poster. Our intense program is semiconductor and the smart manufacturing of the high-tech industry program. Yeah, this is to students just need learn the first year just in on-campus course, and the second year is of campus internship, and you can get a bachelor degree of CCU and get a job in a company. And yes, so in this program, students can get many scholarship and many awards from the company. So we encourage students, even in STEAM field or non-STEAM field, you also can join us to attend this intense program. Thank you. Thank you so much. Jadi pemirsa News Event, terkhususnya di Chinese Culture University, mereka ini menyediakan Semiconductor and Smart Manufacturing of High-Tech Industry Program. Jadi ada program-program industri yang sangat menunjang dari mahasiswa yang ingin belajar di Taiwan, terkhususnya di Chinese Culture University. Tidak hanya itu, mereka juga menjamin akan bisa mendapatkan pekerjaan di industri-industri Taiwan yang maju dan nantinya bisa diaplikasikan di Indonesia. Sekarang saya berada di booth National Chung Cheng University. Now today I'm with Mr. Yong Song Chen as the professor of the National Chung Cheng University. Please introduce your university and the contribution in the Taiwan Intense Program. National Chung Cheng University is very young right now. And in this intense program, we provide a master program in smart manufacturing. The program is offered by our Department of Mechanical Engineering. In this program, we also offer scholarships, stipends to students. And students can work with many professors from different fields, such as electrical engineering, computer science, chemical engineering, mechanical engineering. And also, students will have many opportunities to work for industries. Jadi banyak sekali program-program di sini yang di-offer untuk beasiswa dari National Chung Cheng University. Ada computer science dan juga pastinya ini nanti akan berguna pada saat mahasiswa akan memasuki dunia kerja, terutama di industri di Taiwan. Once again, thank you so much for your time, sir. Thank you. Have the last wish for the Indonesian future student that going to Taiwan? Yeah, see you in Taiwan. Please join National Chung Cheng University. Bidang fokus program yang bisa dipilih mahasiswa dalam intens ini diantaranya STEM atau STEM atau Science, Technology, Engineering, Mathematics,
Finance and Semiconductors. Sekarang kita mau mengobrol bersama dengan Bapak Hidayat yang merupakan delegasi dari Universitas Teknologi Chaoyang di Taiwan. Dan pastinya beliau ini juga seorang mahasiswa yang sekarang sedang belajar ya Pak ya di Taiwan ya. Boleh diceritakan sedikit Pak untuk program studinya? Baik, saya kebetulan sekarang sedang doktoral di Chaoyang dan insya Allah mungkin 2 bulan lagi saya akan selesai. Begitu. Dan ketika misalnya nih ada mahasiswa atau universitas yang ingin bekerja sama dengan Chaoyang, apa sih benefit-benefit yang didapatkan ketika kita memasuki dunia universitas di Chaoyang itu sendiri? Baik, terima kasih. Pagi ini saya tadi ngobrol dengan beberapa teman universitas, ada 4-5, dan sudah sempat tadi saja saya arahkan kepada Kepala International Office untuk melakukan kerjasama. Kerjasama yang bisa dilakukan satu adalah seperti pertukaran pelajar. Kedua, penerimaan untuk program pasca sarjana S2 maupun S3 di Chaoyang. Ketiga, untuk program para dosen yang sudah bisa melakukan research antar dosen di sana, ataupun mereka magang atau menjadi dosen tamu di Chaoyang, yang selama ini tetap dilakukan antara Chaoyang dengan beberapa yang sudah berjalan intens dengan beberapa universitas di Indonesia. Sekali lagi terima kasih Bapak Hidayat atas waktunya, terima kasih. Selama menjalani proses pendidikan di Taiwan, mahasiswa Indonesia yang terpilih akan dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah Taiwan, mulai menanggung biaya sekolah dan biaya administrasi lainnya, hingga tunjangan hidup sebesar 10.000 New Taiwan Dollar atau setara 5 juta rupiah tiap bulan, yang akan diberikan oleh perusahaan yang berpartisipasi dalam program ini. Tetap di News Event Jawa Post TV. Dalam satu hari peristiwa pasti terjadi, dan untuk memenuhi kebutuhan Anda akan informasi, kami hadir menjelang waktu istirahat Anda. Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi selesai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka terkait kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Update malam setiap hari pukul 21.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Kolesterol, hipertensi, diabetes, mah lambung, kaki, kebas, dan kesemutan, jangan biarkan dan jangan remehkan. Ramadan ceria akan menemani saat-saat berbuka dengan penuh kebahagiaan. Betapa perempuan itu adalah makhluk yang unik. Betul, multitasking. Kondisi memang kajian agama yang dikemas secara ringan, menyejukkan, dan penuh kehangatan. Karena tidak semua pada posisi yang saksikan Ramadan ceria setiap hari pukul 17 hanya di Jawa Post TV. Kembali lagi di News Event Jawa Post TV dalam special event Taiwan Intense Program Education Exhibition tahun 2024. International Industry Talents Education Special Program atau Intense Program ini merupakan agenda yang selalu ditunggu oleh banyak universitas di Indonesia. Selain bisa menambah skill dan pengetahuan baru mahasiswa terhadap industri praktik di Taiwan, program Intense ini juga mampu menciptakan ruang diskusi kerjasama yang dapat menghasilkan dan memperkuat persahabatan
antara perguruan tinggi di kedua negara. Sekarang saya sudah bersama dengan Pak Arkas Vidi PhD selaku Direktur dari Politeknik Negeri Nunukan. Dan kita mau ngobrol-ngobrol sedikit dengan Pak Arkas mengenai bagaimana acara dari Taiwan Intense Program Education Exhibition hari ini, Pak. Menurut saya sebagai akademisi dan sekaligus pimpinan Politeknik, ini merupakan acara yang bagus karena akan membuka peluang kerjasama antar negara. Mengingat peluang ini harus kita tangkap. Kenapa? Karena untuk tahun 2004 dan seterusnya kita tidak lagi diharapkan oleh Menteri atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek hanya berkutat di dalam negeri, tapi menegakkan IKU 8 yaitu kolaborasi internasional. Bahkan kita diminta untuk sampai sampai akreditasi internasional. Nah, untuk akreditasi internasional perlu kerjasama dan kolaborasi internasional. Jadi saya anggap ini merupakan momen yang terbaik. Kita banyak berterima kasih kepada 20 institusi yang ada di Taiwan yang memberi kesempatan kita untuk bekerja sama. Ya. Jadi apakah itu juga termasuk alasan terbesar dari Politeknik Nunukan? Tadi baru saja Politeknik Negeri Nunukan diwakilkan oleh Pak Arkas ini melakukan tanda tangan MOU ya Pak ya? Ya, itulah merupakan alasan utama kami sehingga mau melakukan MOU, karena kami menganggap peluang itu tidak bisa kita tinggalkan, akan lewat dengan sendirinya. Peluang itu harus tangkap dan kita manfaatkan dengan baik, karena ada pepatah mengatakan chance is never come twice. Ini kesempatan yang baik kalau kita tangkap secepatnya. Luar biasa sekali, chance never come twice katanya Pak Arkas, luar biasa. Terima kasih sekali lagi Pak Arkas untuk waktunya, sukses selalu untuk Politeknik Negeri Nunukan dan pastinya untuk Jawa Pos. Terima kasih. Saat ini saya sudah berada bersama dengan Rektor dari Patria Arta Makassar, Universitas Patria Arta Makassar, bersama dengan Bapak Rektor, Bapak Bastian Lubis yang jauh-jauh datang dari Makassar ke Surabaya, terkhususnya di program Taiwan Intense hari ini. Bagaimana Pak tanggapannya baru saja mengikuti serangkaian dari Taiwan Intense Program? Ya, ini luar biasa kali terobosan yang dibuat daripada teman-teman ya, untuk memajukan SDM kita, karena kita memang di Indonesia ini nanti bonus demografi kan tinggal 6 tahun. Jadi ini sudah sangat tepat sekali dilaksanakan kegiatan-kegiatan seperti ini. Dan saya berharap untuk ke depan ini kegiatan-kegiatan diintensifkan, karena memang kita harus menyiapkan yang namanya sumber daya manusia. Salah satunya ialah lulusan perguruan tinggi ya. Jadi saya lihat diperkasai oleh teman-teman dari perguruan tinggi swasta di Surabaya. Tadi juga baru saja melakukan penandatanganan MOU ya. Harapannya melalui penandatangan kerjasama itu terkhususnya untuk Universitas Patria Arta. Jadi harapan kami itu sebenarnya ada transfer of knowledge ya. Jadi dari Korea, Taiwan, khususnya Taiwan ini bisa mentransfer ilmu ke kami anak-anak mahasiswa di kita juga. Tapi mahasiswa Indonesia sebenarnya bagus-bagus sekali. Cuman memang teknologi itu kan harus berkembang terus. Tidak pernah dia akan turun, tapi terus berkembang. Jadi dengan adanya MUI tadi, kita bisa berkolaborasi dengan mereka. Apa plus minusnya kita ambil, sehingga kita bisa mengisi nanti bonus demografi yang diharapkan oleh pemerintah 2030 nanti. Dalam mendukung program ini, pemerintah Taiwan menunjuk 3 kampus sebagai pelaksana di Indonesia, yaitu Zhengzhou University, Chaoyang University, dan Xingbu University. It's an honor to be together with Mr. Tommy as the Vice President of Zhengzhou University. So today I'm going to ask a little bit a question for the program. What do you think about the big purpose of the Taiwan Intense Program at Surabaya? I think this program is the very new program, but this is since maybe the 2020 is the from the 2 plus I. We call it the 2 year to study in Taiwan and the 1 year internship in Taiwan. And the Taiwan government will give them a scholarship and for students, and this the tuition is well. Then your government, Indonesia government, will support the air ticket and the admissions. But this in Taiwan just stay the 4 years. But it's the very successful for the between the 2 countries. So next, this time in the Taiwan government is the support of the new program.
This program all of the same 2 plus I, but we give the good scholarship and the good intern for Indonesia student. We hope the Indonesia student can apply this program. And this program we support the PhD program, master program, and the undergraduate program. Dengan acara Intens 2024 ini, diharapkan banyak pelajar Indonesia yang memanfaatkan momentum ini untuk melanjutkan studi ke Taiwan, agar mampu meningkatkan daya saing, kemampuan mengembangkan talenta industri yang banyak dibutuhkan untuk membangun Indonesia di masa depan. Tidak terasa sudah saya menemani pemirsa setia News Event hari ini selama 30 menit seputar acara Taiwan Intense Program Educational Exhibition at Surabaya at 4 Point Hotel Surabaya Tunjungan Plaza. Pastinya melalui program Taiwan Intense ini harapannya bisa ada ditemukan banyak sekali talenta-talenta dan juga pelajar-pelajar yang akan melanjutkan studinya ke Taiwan melalui program-program yang telah diberikan. Dan pastinya benefit dari acara Taiwan Intense ini, universitas dari Taiwan yang telah hadir membawa banyak sekali benefit seperti beasiswa, program studi kerjasama, dan pertukaran pelajar tidak hanya untuk mahasiswa tapi juga untuk para dosen. Dan pastinya selalu saksikan news event hanya di Jawa Post TV, Independent, Respect, dan menghibur. Sampai jumpa.